Suriname merupakan sebuah wilayah koloni Belanda pada tahun 1667 dan merupakan negara yang pertama kali dieksplorasi oleh orang Spanyol pada tahun 1449. Suriname yang sebelumnya disebut sebagai Guyana Belanda mendapatkan kemerdekaannya pada 25 November 1975. Negara ini berbatasan dengan Guyana Prancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara berbatasan dengan Samudra Atlantik. Suriname memiliki penduduk dengan etnis Jawa sebanyak 15%. Populasi Suriname sekarang 624.482 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,898%. Adapun komposisi agama yang dianut di Suriname per tahun 2020, yaitu Hindu sebanyak 27,4%, Protestan sebanyak 25,2%, Katolik Roma sebanyak 22,8%, Islam 19,6%, termasuk Javanisme dan animisme yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Krommelin.org, Suriname dihuni sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi oleh orang India. Di Suriname, ada suku Indian. Mereka bertahan hidup dengan cara berburu dan menangkap ikan. Sebagian besar suku Indian hidup sebagai pengembara. Beberapa orang suku Indian ada juga yang hidup sebagai petani. Kemudian, pada tahun 1650 orang Eropa menetap di Suriname. Namun, mereka tidak bertahan dalam waktu yang lama. Lalu, Suriname mulai dijajah ketika para pemukim Inggris dikirim oleh Gubernur Barbados Lord Willoughby ke republik itu. Setelah perjanjian damai Breda, pada tahun 1667 orang Zealander Abraham Crutzen menginvasi pemukiman Willoughby. Akan tetapi, Belanda kehilangan koloninya di Amerika Utara tepatnya di New York. Akibat permusuhan antara orang Eropa dan orang India perkebunan di Suriname terancam. Di tahun 1683 Gubernur Suriname Sommelsdijk sudah berupaya untuk meningkatkan keamanan perkebunan. Namun, ia terbunuh dalam pemberontakan di Suriname pada tahun 1688 silam. Namun, di akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, pertanian di Suriname berkembang dengan subur. Sebagian besar pekerjaan di perkebunan itu dilakukan oleh para budak dari Afrika. Para budak itu jumlahnya melebihi jumlah orang Eropa di perkebunan dan para budak dari Afrika tidak diperlakukan dengan baik. Maka dari itu, tidak sedikit dari mereka yang melarikan diri ke hutan. Para budak dari Afrika bekerja di kawasan Karibia, Suriname. Hingga akhirnya, nama pengungsian para budak itu dikenal dengan pengungsian Marun. Kendati demikian, Gubernur Mauritius dan Crommelin telah berhasil membuat perjanjian damai dengan beberapa suku Marron. Pasalnya, masih ada suku di Suriname yang menyerang pemukiman Eropa. Kemudian, pada Revolusi Prancis tahun 1789 perbudakan di tetangga timur Suriname, Guyana Prancis dihapuskan. Sementara itu, Suriname diduduki oleh Inggris pada tahun 1799. Inggris datang ke Suriname, setelah Belanda menjadi bagian dari Prancis. Suriname ada di tangan Inggris hingga 1816. Inggris menghapuskan perdagangan budak di Suriname pada 1808. Selain itu, Inggris juga menaikkan kodrat posisi budak di Suriname. Lalu, pada 1 Juli 1863, Belanda menjadi orang Eropa terakhir yang menghapus perbudakan di Suriname. Meski begitu, 10 tahun sebelum tanggal dihapuskannya perbudakan di Suriname, Belanda telah mendatangkan para buruh dari benua lain. Buruh-buruh tersebut ialah orang Tionghoa dari Indonesia dan para petani Belanda dari Groningen. Kedatangan para petani Belanda ditujukan agar dapat menyelamatkan pertanian Suriname, tapi hal ini tidak berhasil. Setengah dari para petani Belanda meninggal dalam waktu 1 tahun. Kemudian, orang Tionghoa segera meninggalkan wilayah perkebunan setelah masa kerja mereka habis atau selama wajib 5 tahun bekerja. Orang Indonesia di Suriname. Sementara itu, orang Indonesia datang ke Suriname sekitar tahun 1940-an. Pasalnya para buruh India digantikan oleh orang-orang dari koloni Belanda lain, yaitu Indonesia yang jumlahnya ada sekitar 33.000 orang. Dikutip dari tirto.id, bahasa Jawa di Suriname bermula dari kedatangan orang-orang Jawa yang datang ke Guyana Belanda, yang kini bernama Suriname, secara bergelombang sejak tahun 1880-an. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, banyak orang Jawa Suriname yang ingin pulang ke Jawa.
Sekitar 7.000 orang sempat pulang ke Indonesia, namun pemerintah mengarahkan mereka ke Tongar, Sumatera Barat, karena Jawa sudah padat. Buruknya fasilitas hidup yang disediakan pemerintah di daerah tersebut membuat sebagian orang Jawa Suriname itu memilih kembali ke Suriname. Akan tetapi, orang Jawa Suriname tidak ingin berulangnya sejarah seperti yang terjadi pada nenek moyang mereka. Orang Jawa Suriname tidak ingin pulang ke Indonesia, tapi bukan di Jawa. Maka itu, mereka pun pergi lagi ke Suriname yang masih dianggap sebagai tanah Jawa. Untuk menjaga tali silaturahmi, orang Jawa Suriname menggunakan media sosial seperti Facebook untuk bertemu keluarga jauh. Orang-orang Jawa di Suriname juga memperingati kedatangan mereka ke Guyana Belanda setiap 9 Agustus. Hari itu diberi nama dengan Hari Imigrasi Jawa yang dikenal sebagai The Day of Wong Jawa. Bukan hanya sejarah, Suriname juga terdapat berbagai macam fakta unik. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang Suriname yang perlu diketahui. Keanekaragaman budaya. Suriname adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Populasi Suriname terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk Jawa, Hindustan, Tionghoa, Creole, dan Saramaka Marun, serta kelompok penduduk asli seperti suku Arawak dan suku Karibia. Hal ini mencerminkan sejarah kolonial dan percampuran budaya yang kaya di negara tersebut. Bahasa resmi Suriname adalah bahasa Belanda. Namun, bahasa yang paling umum digunakan sehari-hari adalah Seranan Tongo, juga dikenal sebagai bahasa Creole Suriname. Bahasa Jawa dan bahasa Hindi juga digunakan oleh komunitas Jawa dan Hindustan di Suriname. Hutan hujan Amazon Suriname memiliki sebagian besar hutan hujan Amazon yang belum terjamah. Sekitar 90% wilayah Suriname adalah hutan dan lahan yang belum dimodifikasi, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat kerapatan hutan tertinggi di dunia. Reservat anakonda terbesar di dunia. Sungai Suriname, yang mengalir di sepanjang negara, terkenal karena menjadi rumah bagi salah satu populasi ular anaconda terbesar di dunia. Anaconda hijau yang dapat mencapai panjang hingga 9 meter dapat ditemukan di wilayah tersebut. Kota dengan jembatan terpanjang di Hindia Barat Paramaribo, ibu kota Suriname, memiliki jembatan terpanjang di Hindia Barat, yang dikenal sebagai Jembatan Jules Wijdenbos. Jembatan ini menghubungkan Paramaribo dengan wilayah Kombewijne dan membentang sepanjang Sungai Suriname dengan panjang sekitar 1,5 km. Budaya makanan yang beragam. Suriname memiliki masakan yang sangat beragam dan mencerminkan campuran budaya yang ada di negara tersebut. Masakan tradisional Suriname mencakup hidangan seperti roti kukus Jawa, roti lapis, lapisan roti dengan berbagai isian, nasi biryani, nasi berbumbu khas Hindustan, dan saoto soup, sup ayam khas Jawa. Reservat penyu. Suriname adalah rumah bagi beberapa jenis penyu yang dilindungi. Di pesisir Suriname, terdapat beberapa lokasi penting bagi penyu untuk bertelur, termasuk reservat penyu Galibi, di mana penyu hijau dan penyu belimbing datang setiap tahunnya untuk bertelur. Ikan Arapaima. Suriname terkenal dengan ikan Arapaima, salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Ikan ini dapat mencapai panjang hingga 3 meter dan menjadi daya tarik bagi para pemancing. Warisan sejarah. Kota Paramaribo, ibu kota Suriname, adalah situs warisan dunia UNESCO. Kota ini memiliki bangunan-bangunan kolonial Belanda yang indah, termasuk gereja Hollandes lama dan Fort Zeelandia. Penggunaan tenaga hidroelektrik. Suriname memanfaatkan potensi hidroelektriknya dengan pembangkit listrik tenaga air yang signifikan. Pembangkit listrik tenaga air Avobaka, yang terletak di Sungai Suriname, adalah salah satu pembangkit listrik terbesar di negara tersebut dan memasok sebagian besar kebutuhan listrik di Suriname.